Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti kalian masih semangat untuk belajar dan tentu saja kalian pasti setia selalu menonton channel kita di Kursi Guru. Pastikan adik-adik sebelum kita tonton videonya kali ini ya, kalian sudah subscribe, kemudian kalian juga sudah share video kita yang sebelum-sebelumnya ke semua orang yang ada di dunia ini. Nah adik-adik ya, sebelum kita mulai nih pembelajaran kita di Kursi Guru hari ini, Mbak mau ucapkan buat kalian yang menjalankan ibadah puasa ya, Mbak mau ucapkan semoga kalian menunaikan ibadah puasa ini dengan nyaman, dengan aman dan tentu saja dengan lancar ya. Kalau seandainya kita di channel Kursi Guru ada kesalahan, mohon dimaafkan ya. Dan untuk video-video selanjutnya nanti kita akan terus semangat upload supaya kalian bisa semangat menontonnya dan bisa menemani ibadah puasa kalian ya. Nah adik-adik ya, kali ini kita akan membahas materi tentang cermin. Tapi kali ini pernah kan kita kemarin itu bahas tentang rumus yang berlaku pada cermin. Nah itu Mbak masih ingat ya. Kalau seandainya kalian masih ingat di episode sebelumnya ya, di video sebelumnya kita pernah bahas tentang cermin, terutama di rumus-rumusnya. Nah tapi kali ini adik-adik kita akan membahas tentang materi khusus pembentukan bayangan pada cermin. Nah adik-adik ya, cermin kemarin kan pernah kita bahas tentang cermin ini, tapi ini kita khususkan pada cermin cekung dan cermin cembung. Nah cermin cembung, berbicara tentang cermin ini pasti materinya padat ya deh ya, dan nggak bisa dibahas hanya dengan satu video yang kalian tonton. Ini hanya butuh beberapa video nih untuk menuntaskan materi tentang cermin ini. Nah adik-adik, materi cermin ini yang kita akan bahas hari ini ialah sinar-sinar istimewa. Sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, sinar-sinar istimewa pada cermin cekung. Nah, ada 3 sinar istimewa pada cermin cekung dan Mbak langsung akan gambarkan buat kalian ya. Oke, check it out. Lihat, yang pertama, ini cermin cekung itu seperti ini. Nah, ini merupakan cermin cekung. Ini artinya di belakang cermin. Ini di depan cermin. Ini jarak fokus cermin, sedangkan ini M. Bisa jari-jari atau perbesaran bayangan cermin ya. Nah, nih sinar istimewa yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama. Jadi ini sumbu utama, SU ya, sumbu utama. Sinar datang sejajar sumbu utama, lihat anak panahnya, dipantulkan melalui titik fokus. Ya, jadi kalau Mbak sih sebenarnya nggak pernah ya tulis kata-kata di sini. Perhatikan saja gambarnya. Sinar datang melalui sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Nah, itu merupakan sifat sinar istimewa yang pertama. Jadi sinar istimewa yang pertama itu sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Oke, adik-adik paham ya? Oke, kita akan lanjutkan. Yang kedua, sinar datang melalui titik fokus. Nah, jadi yang tadi itu diputar aja deh. Sekarang sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, lihat anak panahnya. Jadi biar lebih enak, kita akan cek di sini sinar istimewa yang pertama. Kita akan tandai ini sinar istimewa yang kedua ya. Jadi sinar yang pertama itu ingat, sinar datang sejajar sumbu utama, dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang melalui titik fokus, dipantulkan sejajar sumbu utama. Dan yang terakhir, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin. Ini titik pusat kelengkungan, dipantulkan melalui titik itu juga ya. Jadi sinar datang melalui titik pusat kelengkungan cermin, dipantulkan melalui titik itu juga. Jadi ini merupakan sinar istimewa yang ketiga. Dan adik-adik, kalau seandainya kalian mau menentukan sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin cekung, maka syaratnya itu kalian harus paham dengan sinar-sinar istimewa yang berlaku pada cermin cekung.
Nah, sekarang kita akan langsung fokus ke soal ya. Nah, soalnya tuh gini, sebutkan ya sifat bayangan yang terjadi kalau seandainya kita punya cermin cekung, bendanya diletakkan di sini. Nah, di antara jarak fokus sama kelengkungan cermin atau jari-jari ya. Nah, apa sifat bayangannya? Sifat bayangan. Soalnya seperti ini sering sekali muncul. Jadi ada gambar cermin seperti ini, lalu yang ditanya itu sifat bayangan dan kalian dituntut nih oleh soal untuk menggambar gimana bayangan yang terjadi. Nah, caranya Dek, kalian harus paham dengan sifat sinar istimewa atau sinar istimewanya seperti apa. Nah, ini yuk kita akan cek. Nah, ini kan ada 3 nih sinar istimewa. Yang kita gunakan hanya 2 saja. Kalau seandainya menentukan sifat bayangan, terserah nanti mau pilih 1, 2 atau 1, 3 terserah ya. Nah, kalau Mbak biasanya memilihnya itu antara 1, 2 atau 1, 3. Nah, kayak nih, sinar datang sejajar sumbu utama. Nah, kan dipantulkan melalui titik fokus. Nah, jadi seperti ini. Oke. Yang kedua itu sinar datang melalui titik fokus kan. Yang kedua sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Jadi sinar datang melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, perpotongan bayangannya di sini, perpotongan dari perpanjangan sinar istimewa itu disinilah letak bayangannya. Karena motonya di sini maka ya di sini harus seperti ini bentuknya ya. Nah, ini merupakan benda, ini benda. Sedangkan ini bayangan. Nah, sifatnya apa? Yang pertama, kalau dia ini kan di depan cermin, ini di belakang. Jadi kalau dia di depan cermin, bayangan yang terbentuk sifatnya nyata. Jadi ingat ya, kalau kita bercermin, kalau ada bayangan di depan kita berarti bayangan itu nyata. Tapi itu nggak mungkin terjadi lah, bayangan nyata nggak mungkin terjadi ya pada cermin datar, karena sifat bayangan pada cermin datar itu harus maya. Artinya dia di belakang cermin. Kalaupun ada bayangan bersampingan sama kita itu bukan bayangan, hati-hati loh. Nah, nyata ya, itu nyata. Yang kedua, kalau nyata itu pasti terbalik, pasti terbalik. Nggak usah ditanya lagi deh, kalau nyata pasti terbalik. Yang ketiga, lihat dia lebih tinggi nggak kelihatan atau lebih besar nggak kelihatan bayangannya dibandingkan dengan benda ya lebih besar ya. Nah, berarti kalau gambarnya lebih besar daripada benda maka sifat bayangannya itu diperbesar. Jadi ingat ya, bayangannya nyata, terbalik diperbesar. Nah, ini merupakan pembentukan bayangan pada cermin cekung dengan menggunakan sinar istimewa. Sinar istimewa itu harus kalian hafalkan supaya kalian bisa menggambarkan pembentukan bayangannya pada cermin cekung. Mbak, itu kan ribet banget ya mau gambar, sedangkan kan kalau soal itu membutuhkan waktu yang sangat cepat kan untuk dijawab. Bisa nggak Mbak ada metode lain nggak Mbak untuk menentukan sifat bayangannya dengan cara yang lebih mudah? Nah, ada sebenarnya namanya penomoran ruang. Penomoran ruang itu maksudnya apa? Penomoran ruang itu adik-adik ya, maksudnya ini lihat, ini kan ada cermin cekung, ini F, ini M. Nah, ini namanya ruang 1. Memang udah ketentuannya, ini ruang 1. Ini ruang 2, ini ruang 3, ini ruang 4. Ya. Nah, rumusnya itu ruang benda ditambah dengan ruang bayangan benda. Ruang bayangan itu harus bernilai 5. Nah, contoh kita tadi ruangannya seperti ini kan. Nah, jadi dari soal yang kita tadi kalau tidak mau gambar ada metode lain dengan penomoran ruang. Ini kan letaknya di antara F sama M, berarti di sini ya. Oke, ini kan ruang 1.
ya. Ini ruang 2, ini ruang 3. Kalau misalnya ruang bendanya di ruang 2, ya, bayangannya di ruangan berapa? Bayangannya, ruang bayangan itu di ruang 3, ya, di ruang 3, karena 2 ditambah 3 5. Maka sifatnya gimana? Karena dia di ruang 3 di depan cermin atau di belakang cermin? Di depan cermin, berarti dia nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Karena ruang bayangan lebih besar daripada ruang benda, maka sifat bayangannya diperbesar atau ya diperbesar. Bisa diperbesar, ada juga yang diperkecil. Mbak, kalau misalnya posisi bendanya di sini. Posisi bendanya di sini nih. Apa sifat bayangannya? Ini bendanya di sini. Ini ruang berapa? Ruang 1, ruang 2, ruang 3. Benar ya, ruang 3. Berarti bayangannya di ruang berapa? Pinter, di ruang 2 kan? Bayangannya di ruang 2. Di sini berarti bayangannya di sini. Oke, ruang 2 ini dia di depan cermin atau di belakang cermin? Di depan cermin. Kalau di depan cermin berarti nyata. Kalau nyata pasti terbalik. Pertanyaan Mbak, ruang bayangannya lebih besar atau lebih kecil daripada ruang benda? Lebih kecil. Berarti dia diperkecil. Paham ya? Nah, kalau bendanya di sini, Mbak, gimana kalau bendanya di sini? Nah, misalnya bendanya di sini, bayangannya di mana? Bayangannya di ini kan ruang 1, berarti bayangannya harus di ruang 4. Di sini kan bayangannya. Nah, kalau bayangannya di sini, dia di belakang cermin atau di depan cermin? Belakang cermin, berarti maya. Jadi ingatkan, kalau di belakang cermin maya. Kalau maya itu pasti tegak. Kemudian ruangan bendanya lebih besar ya, karena ruangan bayangannya lebih besar karena ruangan bayangannya 4. Karena ini 4 dan ini 1, maka diperbesar ya. Jadi diperbesar. Nah, inilah cara untuk menentukan apa sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dihasilkan pada cermin cekung itu banyak. Dan dia beberapa sifat itu berbeda-beda ya, sesuai dengan letak dari si bendanya. Nah, kalau cermin cembung itu dia cuma ada satu sifat, cermin cembung. Dia cuma ada satu sifat bayangan. Jadi nggak perlu kita pusing mikirin cermin cembung. Yang kita harus pikirkan itu cermin cekung, karena dia beda-beda sifatnya. Kalau cermin cembung itu cukup ada satu sifat. Yuk kita gambarkan cermin cembung itu seperti ini. Ini F-nya di situ, di sini, sedang M-nya di sini. Nah, ini kan ruang 1, ruang 2, ini ruang 3 berarti kan. Nah, ini bendanya di depan cerminnya kan ini berada di ruang 4. Jadi ruang 1 itu antara 0 ke F, ruang 2 itu antara F ke M. Nah, karena bendanya hanya bisa berada di ruang 4 kan, nggak mungkin bendanya di sini. Maka sifatnya cuma ada satu. Kalau bendanya di ruang 4 berarti bayangannya hanya bisa berada di ruang 1. Nah, kalau dia berada di ruang 1 bayangannya, maka sifatnya maya. Kenapa maya? Di belakang cermin. Kemudian pasti tegak. Lalu diperkecil. Kenapa? Ruang bayangannya lebih kecil dibandingkan ruang benda. Jadi ini hanya satu sifat yang berlaku pada cermin cembung. Ini harus diingat bahwa sifatnya hanya maya, tegak, diperkecil. Tapi kalau untuk cermin cekung, kemungkinan sifatnya itu banyak, tergantung dengan posisi dari benda ya. Jadi pada cermin cekung itu adik-adik ada 2 metode untuk menentukan sifat bayangannya. Bisa pakai sinar istimewa, bisa pakai penomoran ruang. Mana yang membuat kalian lebih nyaman, maka silakan untuk diterapkan dalam menentukan sifat bayangannya. Nah, mudah bukan? Iya, sangat mudah sekali kalau membahas tentang materi tentang cermin. Dan Mbak yakin kalau seandainya kalian benar-benar tonton video kita dari
kursi guru, maka kalian akan benar-benar menguasai fisika dan kalian akan menjadi siswa yang pintar fisikanya ya. Dan semoga kalian mendapatkan nilai yang sempurna pada mata pelajaran fisika. Oke, adik-adik ya, buat kalian yang masih ada kendala tentang fisika, mau request materi apa atau ada yang ditanyakan, silakan langsung komen di YouTube channel kita dan nanti kita akan follow up dengan memberikan materi sesuai dengan permintaan kalian ya. Oke, cukup untuk hari ini. Jangan lupa tonton terus video kita, channel YouTube kita di channel Kursi Guru, dan sebar video ini sehingga bisa bermanfaat buat orang lain ya. Selamat menjalankan ibadah puasa dan jangan lupa terus rajin belajar di rumah dan buat Indonesia menjadi lebih maju lagi. Sukses untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.